Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan membawakan tema yang berbeda tentunya, di mana pada hari ini kita akan membawakan tema tentang hari-hari besar umat Islam. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita mengetahui hari-hari besar Islam dan menghormatinya, karena jika bukan kita sendiri yang menghargai, lantas siapa lagi? Baiklah, kita menuju ke pembahasan. Berikut ini adalah 8 hari besar umat Islam. Yang pertama yaitu 1 Muharram. 1 Muharram ini adalah hari pertama tahun baru Hijriah. Yang kedua 10 Muharram disebut juga sebagai hari Asyura, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lama sampai di Madinah, didapatinya orang-orang kafir berpuasa hari Asyura. Lantas lalu mereka ditanya alasan yang menyebabkan puasa pada hari itu, dan mereka pun menjawab, hari ini adalah hari kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel atas Firaun. Oleh karena itu, kami berpuasa pada hari ini untuk menghormati Musa. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, tentu kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kalian. Lalu beliau perintahkan kaum muslimin agar berpuasa pada hari Asyura. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas mengungkapkan, Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat agar berpuasa pada hari itu. Para sahabat memprotes, wahai Rasulullah, sungguh hari Asyura itu merupakan hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang kafir. Lalu beliau bersabda, jika begitu tahun depan nanti insya Allah itu akan puasa pada hari kesembilannya juga. Lalu beliau bersabda, jika begitu tahun depan nanti insya Allah kita akan puasa pada hari kesembilannya juga. Namun belum sampai hari Asyura tahun depan yang dijanjikan itu, Nabi Muhammad SAW telah wafat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang ketiga yaitu 12 Rabiul Awal atau hari Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Barat menyebutnya Saladin ketika menghadapi pasukan salib yang dihimpun dari seluruh daratan Eropa dan dipimpin oleh Richard si Hati Singa. Dalam peringatan tersebut diceritakan kembali riwayat perjuangan Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Peringatan tersebut memang untuk mengobarkan semangat juang serta berkorban untuk menyelamatkan Islam, dan hasilnya sangat positif. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil memimpin tentara-tentara Islam memasuki Yerusalem. Adapun hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW menurut Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitab Al-Fatawa adalah bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, karena tujuannya untuk mempelajari dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang keempat yaitu tanggal 27 Rajab atau hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Hari besar yang kelima yaitu tanggal 15 Sa'ban, di mana keutamaan malam nisfu Sa'ban diterangkan dalam dua hadis berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila malam nisfu Sa'ban tiba, dirikanlah malam harinya dengan mengerjakan sholat sunnah dan berpuasa di siang harinya. Sungguh sejak matahari tenggelam pada malam itu, rahmat Allah turun ke langit paling bawah. Lalu dia berfirman, adakah orang yang meminta ampun? Niscaya akan kuampuni. Apakah ada orang yang meminta rezeki? Niscaya ia akan kuberi rezeki. Adakah orang yang tertimpa musibah? Niscaya aku akan membebaskannya. Dan adakah demikian? Hal ini berlangsung hingga terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu. Nabi Muhammad SAW, sungguh pada malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya ke langit yang paling bawah untuk memberi ampunan kepada orang-orang yang banyaknya melebihi bilangan bulu ternak kambing milik Khalid. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Abbas, Ibnu Majah dan Ahmad dari Aisyah radhiyallahu. Dalam hadis tersebut dinyatakan bulu ternak kambing milik Khalid, karena Bani Khalid adalah suatu kabilah yang paling banyak memiliki ternak kambing. Yang keenam, keutamaan hari besar Islam yang keenam yaitu tanggal 17 Ramadan, yaitu hari Nuzulul Quran, di mana pada hari itulah pertama kali ayat Al-Quran diturunkan, ketika Nabi Muhammad SAW menyepi di Gua Hira, Jabal Nur, sekitar 6 km dari kota Mekah. Yang ketujuh, hari besar yang umat Islam yang ketujuh yaitu 1 Syawal, di mana 1 Syawal merupakan hari raya Idul Fitri. Pada hari itu Allah membersihkan segala dosa umat Islam yang telah menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh dan membayar zakat fitrah, sehingga mereka seperti bayi yang baru lahir kembali. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah merupakan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, di mana kata Zulhijjah berasal dari bahasa Arab Zul, punya, dan Hijjah adalah haji, artinya yang punya haji. Demikianlah 8 hari besar
umat Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.